Bayangkan jika UMKM bisa berkembang pesat tanpa harus repot mengurus pemasaran, pembayaran, atau bahkan stok barang secara manual. Dengan digitalisasi, semua bisa diotomatisasi, bisnis jadi lebih efisien, dan yang paling penting, cuan makin maksimal. Tapi realitanya, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per Januari 2025, hanya 22% dari total 55 juta UMKM di Indonesia yang sudah go digital. Artinya, ada lebih dari 50 juta pelaku usaha yang masih kesulitan mengakses teknologi digital untuk meningkatkan bisnisnya. Padahal, menurut laporan McKinsey 2024, UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital mampu meningkatkan pendapatan hingga 80% lebih tinggi dibanding yang masih konvensional. Namun banyak dari mereka terhambat oleh kurangnya literasi digital, modal yang terbatas, hingga kesulitan mengakses platform digital yang cocok untuk bisnis mereka. Nah, disinilah Darbeling hadir sebagai solusi, sebagai platform digital yang dikembangkan oleh PT Risna Darbeling. Darbeling dirancang khusus untuk membantu UMKM naik kelas dan meraih cuan lebih besar. Tapi bagaimana sebenarnya Darbeling bisa membantu UMKM bertransformasi ke dunia digital? Seberapa besar dampaknya terhadap bisnis kecil hingga menengah di Indonesia? Dan yang paling penting, bagaimana pemerintah dan sektor swasta, termasuk Darbe Group, berperan dalam akselerasi digitalisasi UMKM ini? Semua akan kita kupas tuntas di video ini. Jangan kemana-mana, simak terus sampai akhir karena ada insight penting yang bisa mengubah masa depan bisnis Anda. UMKM jadi tulang punggung ekonomi Indonesia, tapi digitalisasi masih lemah. UMKM adalah pilar utama perekonomian Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2025 menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi lebih dari 61% terhadap produk domestik bruto PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun meskipun perannya sangat besar, tingkat digitalisasi UMKM masih tertinggal dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Menurut laporan Bank Dunia 2024, di Indonesia hanya sekitar 22% UMKM yang sudah menggunakan platform digital untuk menjalankan bisnisnya. Bandingkan dengan Thailand yang sudah mencapai 46% atau Malaysia yang lebih dari 50%. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mempercepat transformasi digital di sektor UMKM. Pemerintah dorong digitalisasi UMKM dengan regulasi dan insentif. Melihat potensi dan tantangan ini, pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM dengan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah program UMKM Go Digital 2025 yang menargetkan 30 juta UMKM sudah terhubung ke ekosistem digital pada akhir tahun 2025. Beberapa kebijakan yang mendukung percepatan digitalisasi UMKM antara lain: subsidi digitalisasi. Pemerintah memberikan insentif kepada UMKM untuk beralih ke platform e-commerce dan digital payment. Kemudahan akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat KUR. Digital, bunga kredit untuk UMKM yang go digital diturunkan menjadi hanya 3% per tahun. Pelatihan dan inkubasi digital Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memberikan edukasi digital bagi UMKM. Percepatan infrastruktur digital. Pemerintah mempercepat pembangunan jaringan internet di daerah terpencil agar UMKM di luar kota besar bisa mengakses teknologi digital. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat akses UMKM ke ekosistem digital, agar daya saing mereka meningkat di era ekonomi digital. Dari sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah meluncurkan program Fintech for UMKM yang bertujuan mempercepat akses pembiayaan digital untuk usaha kecil. Dengan ini, UMKM tidak perlu lagi bergantung pada bank konvensional yang seringkali memiliki persyaratan kredit yang sulit dipenuhi. Lalu, bagaimana dampaknya bagi perekonomian dan dunia bisnis?
Apakah digitalisasi benar-benar menguntungkan UMKM dan dunia usaha secara keseluruhan? Dampak digitalisasi terhadap pertumbuhan UMKM transformasi digital membawa dampak besar bagi UMKM. Berdasarkan studi McKinsey & Company 2024, UMKM yang telah terdigitalisasi mengalami peningkatan omzet rata-rata 30% hingga 50% lebih tinggi dibandingkan yang masih konvensional. Beberapa keuntungan utama digitalisasi bagi UMKM antara lain: akses pasar lebih luas. Dengan masuk ke platform e-commerce dan marketplace, UMKM bisa menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan ekspor ke luar negeri. Efisiensi operasional. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi pencatatan keuangan, manajemen stok dan pemasaran, sehingga mengurangi biaya operasional hingga 20%-30%. Akses modal lebih mudah. UMKM yang terdigitalisasi lebih mudah mendapatkan pinjaman dari fintech dan bank digital karena memiliki data transaksi yang lebih transparan. Namun, ada juga tantangan besar yang harus dihadapi. Kurangnya literasi digital. Banyak pelaku UMKM belum terbiasa dengan teknologi sehingga masih ragu untuk masuk ke ekosistem digital. Persaingan yang ketat. UMKM yang baru masuk ke platform digital harus bersaing dengan pemain besar yang sudah lebih dulu menguasai pasar. Keamanan data. Maraknya kejahatan siber seperti pencurian data dan penipuan online menjadi ancaman bagi UMKM yang baru belajar menggunakan teknologi digital. Dampak digitalisasi terhadap sektor ekonomi dan investasi. Digitalisasi UMKM tidak hanya menguntungkan pelaku usaha kecil, tetapi juga berdampak besar terhadap ekonomi nasional dan sektor investasi. Meningkatkan daya saing produk lokal. Ketika UMKM semakin digital, mereka bisa lebih mudah menjangkau pasar global. Dengan strategi pemasaran digital yang tepat, produk-produk lokal seperti makanan, kerajinan, dan fashion bisa bersaing dengan produk impor. Mendorong investasi di sektor digital. Percepatan digitalisasi UMKM juga menarik minat investor di sektor teknologi. Menurut laporan Kata Data Insight Center 2025, investasi di sektor fintech dan e-commerce di Indonesia diprediksi mencapai 110 triliun pada tahun 2025, naik 35% dari tahun sebelumnya. Meningkatkan pendapatan negara dengan lebih banyak UMKM. Terdigitalisasi, transaksi digital meningkat, yang berarti pajak dan penerimaan negara dari sektor digital juga bertambah. Menurut Kementerian Keuangan RI, kontribusi pajak dari ekonomi digital diperkirakan tumbuh hingga 40% pada tahun 2025. Dengan semua dampak ini, digitalisasi UMKM bukan hanya tren, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Namun, bagaimana UMKM bisa memanfaatkan peluang ini dengan optimal? Apa solusi terbaik agar mereka bisa sukses dalam transformasi digital? Setelah memahami dampak digitalisasi UMKM, kini saatnya membahas solusi konkret agar pelaku usaha kecil dapat memaksimalkan peluang ini. Bagaimana UMKM bisa naik kelas dan benar-benar cuan dari transformasi digital? Solusi konkret untuk UMKM Go Digital Access. Mudah ke platform digital. Banyak UMKM yang masih gagap teknologi, sehingga butuh platform yang sederhana, mudah digunakan, dan terintegrasi. Disinilah peran Darblink menjadi solusi. Platform ini menawarkan layanan yang mudah, cepat, dan aman, mulai dari pencatatan keuangan digital, sistem manajemen stok, hingga integrasi langsung dengan e-commerce dan marketplace. Pendidikan dan pendampingan digital. Sebagian besar UMKM masih butuh edukasi dalam hal pemasaran digital, keuangan, dan manajemen bisnis berbasis teknologi. Darblink bekerja sama dengan Koperasi Inti Nusantara Darbe, Koin Darbe, untuk menyediakan pelatihan intensif bagi UMKM agar mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan optimal. Akses pendanaan digital. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan modal untuk ekspansi. Melalui Koin Darbe, UMKM bisa mendapatkan akses ke pinjaman modal berbunga rendah dengan proses cepat dan transparan.
Ditambah lagi, dengan rekam jejak transaksi digital yang terekam di Darbeling, UMKM lebih mudah mendapatkan pendanaan dari fintech atau bank. Keamanan transaksi digital, keamanan siber menjadi tantangan besar dalam ekosistem digital. Untuk itu Darbeling mengadopsi teknologi blockchain dan enkripsi data tingkat tinggi agar transaksi lebih aman dan transparan. Proyeksi digitalisasi UMKM dalam 5 tahun ke depan. Pertumbuhan UMKM digital yang pesat menurut proyeksi Bank Indonesia 2025. Jumlah UMKM digital di Indonesia diperkirakan akan tumbuh hingga 70% pada tahun 2030, dengan transaksi digital mencapai 4.500 triliun. Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB laporan McKinsey 2024 menunjukkan bahwa sektor ekonomi digital diprediksi akan menyumbang 18% dari PDB Indonesia pada 2027. Naik dari 14% di 2023. Peluang ekspor yang lebih besar dengan semakin banyak UMKM yang go digital. Peluang ekspor juga semakin luas. Produk lokal yang dulunya hanya dijual di pasar domestik, kini bisa dipasarkan ke luar negeri melalui e-commerce internasional. Darbeling akan membantu UMKM mengurus sertifikasi ekspor dan koneksi dengan distributor global. Dengan solusi dan proyeksi, ini transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan bagi UMKM untuk tetap bertahan dan berkembang. Selanjutnya, bagaimana peran Darbe Group dalam mendukung digitalisasi UMKM? Transformasi digital UMKM bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan yang akan menentukan keberlangsungan usaha mereka di era modern. Darbeling hadir sebagai solusi utama bagi UMKM Indonesia untuk go digital dan memaksimalkan keuntungan. Namun, ekosistem digital ini tidak bisa berdiri sendiri. Darbeling akan bersinergi dengan berbagai unit bisnis Darbe Group untuk menciptakan ekosistem yang kuat dan terintegrasi. Bagaimana masing-masing unit bisnis Darbe Group berperan dalam mendukung UMKM Darbeling? Pusat Digitalisasi UMKM sebagai pengembang utama platform digital. PT Risna Darbeling menghadirkan Darbeling sebagai solusi satu atap bagi UMKM yang ingin bertransformasi ke dunia digital. Dengan fitur seperti manajemen bisnis digital, pembukuan stok invoice otomatis, integrasi e-commerce dan marketplace untuk memperluas pasar, sistem pembayaran digital dan keamanan transaksi berbasis blockchain, akses permodalan cepat dengan bantuan koin Darbe. Darbeling memastikan UMKM bisa bersaing dan berkembang dengan memanfaatkan teknologi koin Darbe. Koperasi digital untuk UMKM. Masalah utama UMKM bukan hanya digitalisasi, tetapi juga akses permodalan. Di sinilah peran koperasi inti Nusantara Darbe. Koin Darbe sangat penting. Pinjaman modal usaha berbunga rendah bagi UMKM yang ingin scale up. Pendampingan dan pelatihan keuangan digital agar UMKM lebih mandiri. Sistem tabungan dan investasi berbasis koperasi untuk keamanan finansial jangka panjang. Koin Darbe menjadi mitra keuangan yang terpercaya bagi UMKM. PT Bareka Lintas Indonesia, distributor pangan UMKM. Banyak UMKM kuliner dan produsen makanan yang kesulitan dalam distribusi dan logistik. PT Bareka Lintas Indonesia hadir sebagai distributor pangan yang bisa membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas. Jaringan distribusi luas ke seluruh Indonesia. Kolaborasi dengan e-commerce dan retail modern. Akses mudah bagi UMKM makanan. Junias minuman untuk masuk ke pasar besar. Dengan ekosistem ini, produk UMKM bisa bersaing dengan merek besar. PT Darbe Jaya Abadi and PT Amerta Jaya Abadi. Sumber bahan baku untuk UMKM. Bagi UMKM yang bergerak di sektor kuliner dan agribisnis, akses bahan baku berkualitas dengan harga terjangkau adalah kunci sukses. PT Darbe Jaya Abadi menyediakan daging ayam segar berkualitas tinggi. PT Amerta Jaya Abadi menggunakan teknologi modern dalam perdagangan ayam potong. UMKM kuliner bisa mendapatkan pasokan bahan baku yang lebih efisien dan berkualitas. PT Indimike Inti Investama Konsultan
Bisnis dan keuangan. Tidak semua UMKM paham strategi bisnis digital dan keuangan yang sehat. PT IndiMic Inti Investama hadir untuk memberikan konsultasi bisnis dan strategi keuangan, bimbingan untuk UMKM dalam ekspansi bisnis, pendampingan dalam pencatatan keuangan dan strategi investasi. Dengan dukungan ini, UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang. Kesimpulan, Darbeling dan Darbe Group solusi nyata bagi UMKM. Dengan sinergi dari berbagai unit bisnis Darbe Group, UMKM kini memiliki ekosistem lengkap untuk bertumbuh di era digital. Dari permodalan, distribusi, bahan baku, hingga strategi bisnis, semuanya udah tersedia dalam satu ekosistem yang solid. Darbeling bukan hanya platform, tapi gerakan untuk memajukan UMKM Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sumber data dan referensi yang mendukung analisis ini? Dalam menyusun analisis ini, Darbe Nusantara menggunakan data dari sumber-sumber kredibel dan laporan resmi yang relevan dengan perkembangan digitalisasi UMKM di Indonesia. Berikut adalah beberapa referensi utama yang mendukung narasi ini. Data digitalisasi UMKM di Indonesia Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop UKM. Per Januari 2024, jumlah UMKM yang telah terdigitalisasi mencapai 22 juta unit usaha, meningkat dari 20 juta pada 2023. Target pemerintah adalah 30 juta UMKM go digital pada 2025. Bank Indonesia, BI. Laporan BI menyebutkan bahwa transaksi digital UMKM melalui QRIS mengalami lonjakan hingga 200 triliun pada 2023. Meningkat 75% dibandingkan 2022. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mencatat peningkatan akses UMKM terhadap layanan keuangan digital dengan pertumbuhan kredit UMKM berbasis digital mencapai 150 triliun. Kesimpulan, digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mutlak bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di era modern. Potensi ekonomi digital Indonesia Google, Temasek Bain & Company 2023. Ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai USD 146 miliar pada 2025. Sektor e-commerce menjadi penyumbang terbesar dengan pertumbuhan tahunan 23%. McKinsey & Company, digitalisasi UMKM bisa meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB hingga 65% pada 2030. Dengan penciptaan lapangan kerja hingga 30 juta tenaga kerja baru. World Bank, UMKM yang telah terdigitalisasi mengalami peningkatan omzet hingga 80% dibandingkan UMKM konvensional. Kesimpulan, digitalisasi UMKM bukan hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi dan kebijakan pemerintah untuk UMKM Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, pemerintah menargetkan peningkatan akses digital bagi UMKM dan mendorong adopsi teknologi berbasis AI dan Big Data. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2023 mewajibkan kementerian dan BUMN untuk mengalokasikan 40% anggaran pengadaan barang jasa untuk UMKM. Program digitalisasi UMKM Kemenkop UKM, subsidi biaya digitalisasi dan insentif pajak bagi UMKM yang menggunakan platform digital. Pemerintah mendukung penuh digitalisasi UMKM dengan berbagai insentif dan regulasi yang memudahkan mereka untuk berkembang. UMKM digital, jalan menuju sukses di era modern. Digitalisasi adalah kunci bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang. Dengan dukungan dari Darbeling dan ekosistem Darbe Group, UMKM kini bisa go digital dengan lebih mudah dan murah, memperluas pasar hingga ke tingkat nasional dan internasional, memanfaatkan akses permodalan dan ekosistem bisnis yang kuat, meningkatkan omzet dan daya saing di era digital. Bagaimana menurut Anda? Apakah UMKM Indonesia sudah siap menghadapi era digital? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Darbe Nusantara untuk mendapatkan update terbaru seputar bisnis, ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada dunia usaha. Darbe Nusantara,
Berita bisnis dan peluang. Maju melangkah tanpa ragu, peluang besar ada di situ. Darbe Group makin berjaya, saatnya tumbuh, saatnya kaya. Darbe Nusantara bangkit bersama, usaha tumbuh kuat selamanya. Teknologi bantu, rezeki melaju, saatnya sukses terus maju. Pasar digital makin pesat, UMKM harus lebih cermat. Inovasi kunci bertahan.